Sabda Pandita Ratu kali ini mengetengahkan episode ke-6 dengan judul Asmara Dahana. Dalam seri ke-179 ini dengan para pemain Ferry Fadli sebagai Kamaswara, Peggy sebagai Kuda Sumekar, Apip Burhan sebagai Empu Purwa, Eli Ermawati sebagai Ken Dedes, dan pengantar cerita Asdi Suhastra. Hati Kamaswara benar-benar gundah. Dia tinggalkan Ken Dedes terpaku di halaman pondoknya. Dengan menyendiri di tempat yang sunyi, Kamaswara membayangkan kekecewaan yang selama ini dia alami. 1000 pertanyaan pun muncul di benaknya. Sambil mencengkeram rambutnya, pemuda pesanggaran itu membenamkan wajahnya di antara tangannya. Dewata Agung, sebentar lagi aku akan mengalami peristiwa yang menyedihkan. Dan itu pasti akan terjadi. Ken Dedes akan menjadi milik orang lain. Inikah ganjaran darimu? Padahal sebelumnya aku sudah mencoba memahami arti hidup ini. Dewata Agung, di mana letak kebijakanmu? Mengapa aku harus mengalami cobaan pahit ini terus-menerus? Mengapa? Kamaswara, kenapa kau harus mengutuk kebesaran yang Maha Agung? Apakah tidak kau sadari bahwa selama ini kau hidup atas kebesarannya? Berpikirlah secara jernih dan mapan. Tidak, tidak! Aku muak dengan hidup ini. Aku muak! Sadarlah Kamaswara, sadar. Kau ini seorang pendekar, seorang satria. Kenapa jiwamu tiba-tiba saja jadi cengeng? Ingat kata-katamu sendiri. Hadapilah sesuatu dengan kebesaran jiwa. Kalau kau bisa berkata demikian, kenapa kau sendiri tidak melakukannya? Kenapa Kamaswara? Paman Kuda Sumekar, masalah ini cukup pelik. Aku sebenarnya tidak ingin bersikap seperti ini. Tetapi hatiku, jiwaku tidak bisa untuk kubohongi sendiri. Ku melakukan ini hanya sekedar pelampiasan batinku, Paman. Iya. Tapi caramu salah, Kamaswara. Kenapa harus mengutuk Dewata Agung? Aku kecewa, Paman. Selama ini aku telah berusaha untuk tabah dan menjadi orang baik. Tetapi kenyataannya cobaan selalu saja menguntit kemana aku pergi. Apa sebenarnya yang menjadi beban pikiranmu? Aku tidak bisa menceritakannya, Paman. Biarlah masalah ini kupendam dalam batinku sendiri. Ya, baiklah. Kalau kau memang tidak ingin menceritakannya, tapi aku percaya kau bisa menghadapi masalahmu dengan baik. Mudah-mudahan, Paman. Kamaswara, sekarang bagaimana dengan sikapmu? Apakah kau akan membiarkan perguruan pesanggaran diduduki orang terus-menerus? Apakah hatimu tidak tergugah untuk menolong kami dan merebutnya kembali? Aku tidak tahu, Paman. Pikiranku sedang resah. Aku harap Paman tidak membicarakan masalah itu. Kamaswara, kenapa tiba-tiba kau tidak peduli pada tempat tinggalmu sendiri? Perguruan pesanggaran adalah milik ayahmu, milik kita. Aku tidak mengerti bagaimana perasaanmu. Sungguh tega kau berkata demikian, Kamaswara. Seolah-olah sudah tidak mau tahu lagi keadaan kami. Ternyata apa yang dikatakan Ken Siwi benar. Bahwa kau telah mabuk kecantikan seorang gadis. Kau terlalu terlena oleh kecantikan Ken Dedes yang akhirnya memandang rendah pada persoalan pesanggaran. Kamaswara, jawablah dengan tegas, apakah kau tidak berniat untuk kembali ke pesanggaran? Aku tidak bisa menjawabnya sekarang, Paman. Berilah kesempatan padaku untuk tenang dan berpikir. Ini bukan masalah untuk dipikirkan, Kamaswara, tetapi dilakukan dengan tindakan. Baik. Aku tidak akan memaksamu. Kau mempunyai sikap sendiri. Aku akan segera meninggalkan pondok itu untuk kembali ke pesanggaran. Selamat tinggal, Kamaswara. Paman Kuda Sumekar, maafkanlah aku. Kamaswara tidak berani menoleh kepergian Kuda Sumekar yang kecewa. Sementara orang tua itu terus melangkah dengan gontai. Dia tidak menyangka orang yang selama ini diharapkan dapat menjaga perguruan pesanggaran ternyata sama sekali tidak peduli dengan semua itu.
Setelah kuda Sumekar kembali ke pondok, dia pun segera menemui Empu Purwa. Laki-laki tua itu segera minta izin untuk kembali ke Gunung Raung bagian timur atau perguruan Pesanggaran. Jadi kau bermaksud untuk kembali ke Pesanggaran? Benar, Kakang. Kenapa harus terburu-buru seperti ini, ya? Kesehatanmu belum pulih benar. Lagi pula apa sebenarnya yang menyebabkan kau ingin kembali ke sana? Kulihat wajahmu memendam kekecewaan yang dalam. Ya, aku memang sedang kecewa, Kakang. Pada siapa kau kecewa? Kameswara. Dia sama sekali tidak peduli pada tempat asalnya, pada perguruan Pesanggaran. Lalu apa sebenarnya yang tengah terjadi di sana? Perguruan itu telah direbut oleh orang lain, Kakang. Aku tidak mengerti kenapa Kameswara sampai tidak tergugah perasaannya untuk merebutnya kembali. Padahal dulu dia diminta untuk menjadi pemimpin di sana. Artinya dipercaya untuk melindungi dari gangguan tangan-tangan jahat. Iya. Ya, biarlah nanti aku yang akan bicara padanya. Mudah-mudahan saja dia mau kembali ke sana. Sudahlah, Kakang Purwa. Aku tidak ingin memaksanya. Dia mempunyai sikap sendiri. Sekarang izinkanlah aku untuk meninggalkan pondokmu. Mohon doa restumu agar di perjalanan aku tidak mendapat halangan apapun. Iya, selamatlah perjalananmu. Doaku bersamamu. Terima kasih, Kakak. Paman Kuda Sumekar, maafkanlah aku, Paman. Aku bukan tidak bertanggung jawab atas musibah yang terjadi di Pesanggaran. Tapi keadaanku lah yang menyebabkan aku tidak bisa berbuat apa-apa. Kameswara, pamanmu telah kembali ke Pesanggaran. Saya melihatnya, Paman. Syukurlah. Kalau kau sudah tahu, sekarang duduklah. Ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu. Iya, Paman. Aku sudah tahu apa yang menyebabkan Kuda Sumekar, pamanmu, pergi dengan tergesa-gesa meninggalkan pondok ini. Bukan aku ingin turut campur dengan masalahmu. Aku sebagai orang tua yang bisa membaca baik atau buruk, hanya ingin menasihatimu saja dan memberikan pandangan yang lebih baik. Kau adalah satu-satunya harapan bagi saudara-saudaramu dan murid-murid ayahmu. Tetapi kenapa kau tidak tergugah sama sekali ketika mendapat kabar bahwa perguruan atau tempat tinggal almarhum ayahmu mendapat malapetaka? Kenapa, Kameswara? Apakah yang menyebabkan kau tidak mau peduli adalah anakku? Jawablah, apa yang membuatmu tidak tergugah hati untuk menyelamatkan perguruanmu sendiri? Iya, benar Kakang. Apa yang menyebabkan Kakang tidak peduli atas perguruan Pesanggaran? Apakah Kakang berat karena aku? Aku tidak tahu. Kakang harus tahu apa yang Kakang ucapkan. Aku sudah mendengar apa yang ayah bicarakan padamu. Kalau cuma karena aku, lantas kepentingan keluargamu jadi berantakan, lebih baik kita berpisah saja, Kakang. Aku tidak ingin kau bahagia atas kepedihan saudara-saudaramu. Kendedes. Aku mengerti Kakang mencintaiku. Tetapi renungkanlah. Dan aku rasa Kakang pun mengetahui apa jawabannya. Aku sebenarnya bukan tidak tergugah, Kendedes. Selama beberapa hari ini, setelah munculnya Ken Arok,
Aku berpikir dan berpikir terus. Apakah kekuasaan Yang Maha Agung akan terbukti bahwa sebenarnya kau bukan jodohku? Selama ini aku selalu memikirkanmu dan memikirkan tentang peristiwa yang terjadi di Kamang Ayun. Makanya hatiku seolah-olah beku. Beku oleh keadaan dan beku oleh peristiwa yang sebenarnya memerlukan bantuanku. Aku mengaku bersalah, Paman, bahwa aku telah mengecewakan Paman Kuda Sumekar. Setelah aku berpikir panjang dan merenungkan apa yang aku alami, akhirnya aku harus mengambil satu keputusan. Terus terang, baik lahir ataupun batin, aku mencintai Ken Dedes, bahkan sangat mencintai. Namun setelah berbagai pertimbangan dan dasar pemikiranku yang luas, ternyata Ken Dedes bukan milikku, Paman. Aku tidak berhak untuk memilikinya. Hati Ken Dedes terkesiap mendengar kata-kata Kamaswara. Saat itu juga dia seolah-olah ingin menumpahkan tangisnya. Namun sekuat hatinya, dia mencoba untuk menahannya. Dengan tatapan mata yang berkaca-kaca, Ken Dedes kembali bicara. Kenapa kau berkata demikian, Kakang? Apa maksudmu? Apakah karena kata-kataku terlalu kasar, sehingga kau membalikkan pembicaraan dengan berkata demikian? Tidak, Ken Dedes. Aku berkata begitu bukan bermaksud membalikkan kata-kata. Tetapi kenyataannya memang demikian, bahwa aku tidak berhak memilikimu. Pantas. Selama ini Kakang selalu membuat hal-hal yang aneh. Kakang katakan bahwa di tubuhku ada sesuatu yang misterius. Padahal sebenarnya itu cuma siasat Kakang agar bisa menjauhkan diri dari aku. Dan pada kesempatan lain, setelah Ken Arok muncul, Kakang semakin mempunyai peluang untuk meninggalkan aku dengan alasan bahwa Ken Arok adalah jodohku. Ken Dedes, kenapa kau menuduhku yang bukan-bukan? Cukup. Kau tidak perlu membuat alasan-alasan yang lain. Kata-kata cintamu hanya dusta belaka. Kalau aku bukan menjadi jodohmu, lantas siapa jodohku sebenarnya? Dan apa artinya mimpi-mimpi itu selama ini? Mimpi-mimpi yang kau alami memang anugerah Dewata Agung. Dan itu memang suatu peristiwa yang berkaitan. Percayalah bahwa aku berkata yang sebenarnya. Dan jodohmu adalah Ken Arok. Tidak. Aku tidak ingin bersanding dengan suami brutal macam dia. Kakang hanya mengarang-arang saja. Cukup, Kakang. Aku tidak ingin kau menyebut-nyebut nama Ken Arok lagi. Tenanglah, Ken Dedes. Tenang. Duduklah yang baik, Ndu. Hargailah di sini ada ayahmu. Kau tidak boleh berkata kasar seperti itu. Maafkan Ken Dedes, Ayah. Saya tidak ingin dipermainkan seperti ini. Ayah percaya Kamaswara tidak mungkin mempermainkanmu. Kamaswara sangat mencintaimu. Kenapa Ayah membela dia? Ayah tidak membela siapa-siapa. Ayah hanya melihat mana yang benar dan mana yang harus dilindungi. Angger Kamaswara, sekarang bicaralah. Apa alasanmu sehingga kau mempunyai pendapat seperti itu? Saya kira saya tidak perlu menjelaskan apa alasannya, Paman. Kenapa? Karena saya rasa Paman sudah tahu apa alasan saya. Angger Kamaswara, Paman bukan seorang dewa. Bagaimana mungkin Paman bisa tahu apa alasanmu? Apakah Paman masih ingat dengan apa yang dikatakan Paman Brahmana Brahmacari? Bukankah beliau banyak cerita tentang Ken Dedes dan juga Ken Arok? Iya, kau benar. Nah, kukira Paman tahu sendiri apa alasannya. Paman, kukira semuanya telah saya ungkapkan. Artinya ganjalan batin saya sudah terlepas dengan tenang. Sekarang saya ingin mohon diri untuk pergi ke pesanggaran. Kakak. Kau tidak perlu cemas, Ken Dedes. Ini sudah menjadi kehendak Dewata Agung. Aku masih mencintaimu sekalipun kenyataan lain harus kuterima. Maafkanlah atas semua kesalahanku. Kakang Kamaswara. Sudahlah, Ken Dedes. Tabahkan hatimu. Kalau memang jodoh, suatu saat pun kalian akan bersatu. Sekarang saya mohon diri, Paman. Dan mohon doa restumu. Iya. Pergilah, Kamaswara. Panjang usiamu. Sejahtera hidupmu.
Kakang Kameswara, berhati-hatilah dalam perjalanan. Sekalipun kau telah berkata demikian, aku pun tetap mencintaimu, Kakang. Ya, sampai kapanpun aku tetap mencintaimu. Sudahlah, Kendedes. Kau tidak perlu bersedih. Ayo, kita masuk. Ayah, kenapa ini harus terjadi? Beginikah sakitnya orang yang jatuh cinta? Kendedes. Kepalaku pening sekali, Ayah. Kendedes, kasihan sekali kau, anakku. Kau harus menerima cobaan seperti ini. Aku memang harus selalu memberimu bimbingan batin agar kau tabah menghadapi cobaan. Ayah. Ayah. Kau sudah siuman, anakku. Syukurlah. Kepalaku masih pusing, Ayah. Iya, karena kau terlalu membawa masalah kecil ini ke batinmu. Terimalah keadaan dengan ketenangan jiwamu. Sekarang minum ramuan ini. Iya, Ayah. Sekarang istirahatlah dengan tenang. Jangan dulu memikirkan yang tidak-tidak. Iya, Ayah. Ayah mau pergi sebentar. Ayah mau kemana? Ayah ada urusan. Kau tidak perlu cemas. Nanti aku panggilkan Bibi Wilingi, ya. Hampir seharian Bibi tidak ngobrol denganmu. Habis Bibi sibuk di belakang. Saya dengar dan Ayu sakit. Tidak, Bibi. Aku hanya pening sedikit. Ada masalah apa sebenarnya? Sehingga kau seperti ini dan Ayu? Tidak ada masalah apa-apa, Bi. Oh iya. Kemana Kameswara? Bibi tidak melihat dia sejak tadi. Loh, kok malah menangis? Ada apa, Den Ayu? Kenapa kau menangis? Bicaralah. Apa yang menyebabkan kau menangis? Apakah kata-kata Bibi telah menyinggung perasaanmu? Tidak, Bibi. Aku memang sedang ada persoalan. Persoalan? Apa kau mempunyai persoalan dengan Kameswara? Dia telah pergi. Kakang Kameswara pergi ke Gunung Raung bagian timur, Bi. Kenapa dia lakukan itu? Apakah Kameswara telah memutuskan hubungan denganmu? Iya, Bibi. Rasanya sulit sekali untuk diterima. Tetapi kepergian Kakang Kameswara ke Pasanggaran bukan karena aku. Dia memang diminta pamannya untuk pulang. Tapi aku merasa kehilangan, Bibi. Kasihan sekali kau dan Ayu. Tabahkan saja hatimu. Anggaplah ini adalah cobaan. Cinta itu ibarat sebuah api. Jika kita berani jatuh cinta, artinya kita pun harus mampu untuk menerima kekecewaan.
Apakah setiap orang bercinta harus menerima kekecewaan, Bibi? Ya, demikianlah. Dan itu memang sudah kodratnya. Ya, walaupun kadar dari kekecewaan ada perbedaannya. Namun begitu orang yang bercinta harus mengalami hal itu. Kalau aku tahu bakal begini jadinya, aku tidak ingin jatuh cinta. Padahal pada awalnya bercinta itu indah. Tetapi lama-kelamaan, kenapa justru berbalik? Dan bahkan terasa sakit. Kau tidak boleh mengutuk cinta, Ken Dedes. Cinta itu anugerah. Tanpa cinta kau tak akan lahir. Dan tanpa cinta kau tak akan bertemu dengan Kameswara. Bibi. Dengan isak tangis yang menyedihkan, Ken Dedes memeluk tubuh perempuan tua itu. Dia ingin sekali menumpahkan tangisnya dengan sejadi-jadinya. Namun semua itu dia coba untuk menahannya. Yang terdengar sekarang hanyalah nafas lembut yang tertahan. Sementara itu di barak para prajurit Tumapel, Senopati Narasingha tengah menyendiri di serambi baraknya. Matahari perlahan berdiri di langit barat. Sinarnya redup. Benar juga katakan Arok. Iya, benar-benar sebuah perjalanan yang menyenangkan. Sampai sekarang pun aku masih teringat dengan kecantikan wajah Ken Dedes. Aku benar-benar berhasrat untuk memberi istrinya. Tapi bagaimana jalan yang harus kulakukan untuk mendapatkan dia? Narasingha. Sial kau Banjarsari. Bikin kaget aku saja. Kau ini kenapa? Sejak pertama datang termenung saja. Seperti orang yang sedang jatuh cinta. Apakah benar kau sedang jatuh cinta? Iya. Aku memang sedang jatuh cinta. Narasingha. Sejak kapan kau mulai jatuh cinta? Bukankah biasanya kau hanya senang mempermainkan wanita? Tapi kali ini lain, Banjarsari. Dia benar-benar seorang wanita yang luar biasa. Kecantikannya tidak seorang pun dapat menandinginya. Di Kediri saja kau tidak akan menemui wanita seperti itu. Apalagi di Tumapel. Kau ini bicara apa? Atau barangkali kau sedang mengigau? Sial kau. Aku ini serius. Aku tidak mengarang-arang cerita. Melainkan kenyataan bahwa aku sedang jatuh cinta. Tidak kusangka laki-laki macam Senopati Narasingha bisa jatuh cinta. Aku ini laki-laki normal, Banjarsari. Apa tidak wajar kalau aku senang dengan wanita lantas ingin menikahinya? Wajar sekali. Kalau kau memang jatuh cinta, kemudian ingin mengawininya, bagaimana jika kita datangi orang tua wanita itu? Aku nantinya akan mengatakan bahwa kau akan melamarnya. Sulit sekali. Penghalangnya terlalu berat. Alah, kenapa harus takut? Kau ini seorang senopati, seorang pembesar yang cukup ditakuti. Orang macam apa yang membuatmu takut? Siapa nama gadis yang kau inginkan itu? Ken Dedes. Ken Dedes? Di mana dia tinggal? Dia tinggal di desa Panawijen, sebelah barat dari desa ini. Desa Panawijen tidak seberapa jauh dari sini. Bagaimana kalau kita datangi saja pondok orang tuanya Ken Dedes? Nanti dulu. Kau belum tahu siapa orang yang menjadi batu sandunganku. Siapa orang itu? Demi kawan karibku, akan kudatangi orang itu. Dan kukatakan bahwa dia tidak boleh mendekati Ken Dedes. Siapa orang itu, Narasingha? Orang itu Ken Arok. Kupikir siapa? Sebaiknya kau urungkan saja niatmu untuk mengambil Ken Dedes.
Jadi kau tidak berani terhadapnya? Gila. Siapa yang mau melawan Ken Arok? Lebih baik aku tidak turut campur dengan urusanmu. Tadi kau katakan bahwa kau mau menolongku dan mau menghadapi orang yang menjadi penghalangku. Tapi kenapa sekarang kau urungkan niatmu untuk menolongku? Pikir bukan Ken Arok. Sudahlah, Narasingha, kau jangan medeku. Makanya lain kali jangan sesumbar dulu. Memangnya wanita yang kau maksudkan itu cantik sekali, sehingga Ken Arok pun ikut terpikat kepadanya. Bukankah tadi sudah kukatakan bahwa Ken Dedes sangat cantik? Berbeda dari gadis-gadis manapun. Kukira jika kau melihat, kau pun pasti akan terpikat. Benarkah? Iya. Tapi jangan coba-coba ikut terpikat. Kalau cuma kau yang aku hadapi, bagiku tidak berat. Sial kau. Jika saja aku berhasil menyingkirkan Ken Arok, aku yakin Ken Dedes pasti bisa menjadi milikku. Tapi apakah mungkin aku bisa mengalahkan Ken Arok? Jangan cari penyakit kau, Narasingha. Kukira wajar kalau kita cari penyakit dalam masalah cinta. Aku memang tidak mampu mengalahkan Ken Arok, tetapi aku punya akal. Aku punya akal untuk berpikir bagaimana caranya mendapatkan Ken Dedes. Atau kau barangkali punya ide? Ide apa? Sulit. Rasanya aku tidak mampu berpikir bagaimana caranya untuk menolongmu. Jadi sainganmu cuma Ken Arok saja. Bukankah ada seorang pemuda lagi yang kemampuannya setara dengan Ken Arok? Namanya Kameswara. Gila. Bagaimana mungkin di jagat ini masih ada kemampuan yang luar biasa seperti itu dan dimiliki oleh anak muda seperti Ken Arok? Bagaimana kau bisa mengetahui hal itu? Kemarin aku ikut Ken Arok ke desa Panawijen. Di sana aku banyak menimba pengalaman dan juga melihat bagaimana dahsyatnya ilmu kanuragan yang selama ini belum ku ketahui. Ceritakanlah, Narasingha. Pengalaman apa saja yang kau dapatkan dari sana? Baiklah, aku akan menceritakannya. Senopati Narasingha kemudian menceritakan apa yang baru saja dia alami. Senopati Banjarsari nampak terpana. Dia kagum dengan apa yang diceritakan oleh temannya. Dan setelah sesaat lamanya, rasanya sulit untuk dipercaya jika di wilayah ini ada dua kekuatan yang sama dan hebat. Ya, memang begitulah kalau tidak melihat dengan mata kepala sendiri. Tapi percayalah, aku bicara yang sebenarnya. Lalu, apa gagasanmu sekarang? Aku bingung. Apa yang harus kulakukan sekarang? Aku benar-benar sudah tergila-gila pada gadis itu. Rasanya menderita sekali seandainya aku tidak bisa memiliki Ken Dedes. Banjar, apakah kau benar-benar ingin menolongku? Iya, tapi apa yang harus kulakukan? Kau cukup menemaniku saja. Aku punya gagasan. Apa gagasanmu? Aku akan menghadap Aku Tunggul Ametung. Aku akan meminta padanya agar Ken Arok mendapat tugas ke tempat yang jauh dan melakukan tugas itu dalam waktu yang lama. Gila, sebuah pemikiran yang baik. Kukira aku akan mengabulkan keinginanmu. Tetapi kau pun harus sadar, setelah Ken Arok pergi, masih ada satu masalah lagi yang harus kau hadapi. Iya, aku sadar itu. Setelah Ken Arok, aku akan menghadapi Kameswara. Tetapi untuk menghadapi dia, aku tidak perlu menyerah begitu saja. Masih ada satu cara yang terbaik untuk melawannya. Dan aku tidak perlu menggunakan kekerasan. Benarkah kau mampu menyingkirkannya? Lihat saja nanti.
Kau benar-benar gila, Narasingha. Aku memang gila. Tetapi kegilaanku akan menjadi kenyataan yang luar biasa. Tunggulah saatnya nanti. Kembali membentang. Nyanyian serangga malam terdengar bersama taburan bintang yang berserakan di langit luas. Ken Arok nampak menyendiri di sebuah tempat. Dia rupanya masih membayangkan apa yang baru saja dialaminya. Bayangan Ken Dedes yang cantik, bagaikan bidadari itu, mulai mengusik batinnya. Aku benar-benar tidak bisa tenang menghadapi hidup ini sebelum mendapatkan dirimu. Wajahmu begitu mengusik lubuk hatiku yang paling dalam. Aku yakin kelak kau akan menjadi pendampingku, karena kita adalah kekasih para dewa. Sekalipun waktunya belum jelas, tetapi saatnya pasti akan tiba, dan kau tidak akan bisa menolakku. Banjarsari, kau lihat itu. Wah, kupikir dia pergi kemana. Rupanya dia sedang menyendiri di sana. Mungkin dia pun sedang melamun, membayangkan wajah Ken Dedes. Lucu sekali. Jika manusia sedang jatuh cinta, pasti alam sepilah yang menjadi teman abadinya. Itulah nikmatnya cinta, Banjarsari. Aku jadi semakin tertarik, ingin tahu bagaimana kecantikan Ken Dedes itu. Suatu saat kau akan tahu, Banjarsari. Narasingha, kapan kita akan menemui aku Tunggul Ametung? Besok. Kita cari saat yang tepat agar kehadiran kita tidak mengganggu ketenangannya. Kau benar. Kita memang harus mencari saat yang tepat. Oh, Narasingha, kau lihat kemana Ken Arok? Aneh. Padahal sejak tadi kita tidak lepas memandangnya. Itulah kehebatannya. Bagaimana sekarang? Apanya yang bagaimana? Hei, apa yang kalian lakukan di situ? Keluar! Senopati Narasingha dan Senopati Banjarsari terkejut bukan kepalang. Keduanya tidak menyangka kalau tiba-tiba saja Ken Arok sudah berdiri di hadapannya. Dengan wajah tegang, Senopati Banjarsari meraih tangan Senopati Narasingha untuk bangkit dari tempat persembunyiannya. Ayo cepat bangkit dari tempat persembunyian itu sebelum kuhajar dari sini. Tunggu, ini aku, Senopati Narasingha. Ken Arok mundur selangkah begitu mendengar teriakan orang yang bersembunyi itu. Dia tidak menduga kalau yang mengintipnya itu adalah Senopati Narasingha. Namun sekalipun dia sudah tahu siapa orang itu, singa liar dari padang karautan itu tetap diam. Dia membisu bagaikan patung arca batu. Dalam kegelapan itu, yang jelas hanyalah tatapan matanya. Mata yang tajam, yang siap memangsa siapapun yang berada di hadapannya. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.